Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada pelajaran fisika yang pada saat ini masih dalam masa pandemi. Maka materi ini kita sampaikan secara online. Saya menggunakan Google Meet. Ya. Dan tujuan ini supaya Anda lebih paham di situ. Ya. Ini adalah tanggal 19 Agustus tahun 2001. Materi yang akan kita berikan pada saat ini adalah kesetimbangan benda tegar. Benda tegar itu apa? Nah, benda tegar itu tidak mengalami perubahan bentuk karena sesuatu. Nah, ini tegar. Ada sebuah kesetimbangan. Anda tahu kesetimbangan. Kesetimbangan ini karena kita topiknya dinamika rotasi. Ya, maka ada kesetimbangan translasi. Tapi juga harus adakan kesetimbangan translasi. Untuk kesetimbangan itu dibagi dua, ya. Kesetimbangan translasi. Translasi itu apa? Translasi itu apa? Ayo. Benda berpindah secara translasi. Translasi itu apa? Ayo, apa yuk? Translasi. Translasi adalah lurus. Ya, jadi lurus. Jadi timbangan supaya benda tidak bergerak lurus. Berarti benda diam dalam pengertian lurus. Atau itu bergerak dengan kecepatan tetap. Itu dirumuskan sigma F sama dengan 0. Oke. Sigma F ini kita bagi 3 juga. Ini bisa juga kalau satu sumbu itu bisa menggunakan, maaf ini salah. Sigma Fx sama dengan 0, atau nih sigma Fy sama dengan 0. Itu hasilnya pakai ini. Ini kalau oke, ini hapus. Sigma F aja. Tapi kalau ini berarti satu sumbu. Ya. Tapi kalau dua sumbu itu adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kalau tiga sumbu itu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz itu sama dengan 0. Ini karena kesetimbangan itu bisa pada beberapa sumbu. Kita ingat, Anda yang terkenal ada sumbu kartesius. Itu XZ, itu berarti dua sumbu. Oke. Terus mengalami kesetimbangan rotasi. Ya. Pada kesetimbangan rotasi itu adalah sigma tau itu sama dengan 0. Oh iya. Tau itu nulisnya gini. Ya. Atau begini. Ya, ada tulis ganti R ya. Jangan diganti ada tau nulisnya
Ini kan akhirnya ada siswa yang nggak mudeng, hasilnya hasil fotokopi seperti ini. Ini kan nggak ikut karena ngantuk waktu diterangkan itu. Akhirnya apa? Nulisnya itu menjadi gini. Betul tak? Aslinya tulisan ini karena nurun nggak kenal rumus tahu ini atau ini, maka nulisnya ini. Ada loh ya. Ya nggak usah komen ya yang ini. Itu termasuk jenius ya. Tolong perhatikan cara nulisnya. Ya. Segmatau. Jadi segmatau itu tadi ulangi biar tulis begini atau gini. Ya. Oke. Makasih ya. Sekarang kita akan bayangkan di sini langsung contoh soal saja ya. Nah, Anda tahu pikulan nggak? Pikulan ya. Ada sebuah pikulan. Ya, oke. Nah, pikulan ini di ujung-ujungnya, ya, diberi beban. Oke. Titik ujungnya ini dari awal ini kita namakan A, ujungnya A, yang satunya adalah B. Nah, panjang AB itu adalah 1,5 meter. Ya, kalau pikulan panjang 2 meter kan ya agak kesulitan itu ya, paham ya? Di sini MA itu sama dengan misalkan berapa? 2 kg. Ini MB sama dengan 3 kg. Saya terima dulu. Selamat bergabung di Skype. Ya. Oke, paham ya? Benda itu pasti memiliki apa? Benda itu disika mesti selalu ada gaya. Gayanya gaya apa? Gaya berat. Gaya berat. Gaya berat arahnya selalu kemana? Berat itu. Ke bawah. Ke bawah. Karena apa? Dipengaruhi apa? Gravitasi. Bagus. Ya. Gaya berat selalu ke bawah. Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Besar gravitasi nggak diketahui berapa? 10 Satuannya apa? meter per sekon kuadrat. Bagus. Ya, saya suka. Ya, oke. Ya. Jadi di sini kita namakan ini WA. Ya, WA itu sama dengan apa? MA kali G, ya. Nah, MA-nya kan 2. G-nya tadi kan 10. Hasilnya berapa? 2 kali 10? 20 20. Satuannya apa? Newton. Bagus. Ya. Itu ya. Terus ini WB. Tak langsung aja WB-nya ya. Besarnya berapa langsung? 30 Newton. Ya, bagus. Bagaimana yang lain? Jawab satu saja gitu loh. Boleh lainnya jawab ya. Terima kasih. Oke. Ya. Terus ini pikulan. Ya. Ya. Kalau ini arah ke bawah, ini kan arah ke bawah sama arah ke atas. Kalau nggak ada apa-apa, misalkan ini di atas, benda ini akan bergerak kemana? Ke atas atau ke bawah? Ini pikulan ini. Saya tidak ada orangnya. Misalkan pikulan pada ketinggian 3 meter terus dilepas, dia akan geraknya kemana? Ke bawah.
Ke bawah, oke. Karena benda itu gerak ke bawah, berarti benda itu tidak mengalami keseimbangan. Keseimbangan itu benda itu dalam posisi diam. Berapa ya? Keseimbangan itu benda dalam posisi diam. Berarti benda itu ke bawah, itu berarti bergerak secara translasi. Geraknya lurus. Ya. Bagaimana supaya benda itu diam? Harus diberi apa? Kan benda gerak ke bawah. Diberi gaya Gaya kemana arahnya? ke atas. Ke atas, bagus. Ya, harus diberi gaya ke atas. Gini ya. Kira-kira besarnya gaya itu berapa? Gaya ke atasnya. Sama. Sama-sama berapa? Yang ke bawah ada berapa? Ada 20 sama 30. Berarti yang ke 30. atas 50. 50. Bagus. Bisa terima nggak ini? Ya. Tolong lainnya juga ikutin ya. Saya jawab di sini. Kalau enggak akan bingung. Lah. Berarti ini ada keseimbangan di situ. Kita baru membicarakan ini keseimbangan translasi, ya. Nah, pada keseimbangan translasi ini geraknya kan ke atas dan ke bawah, ya kan? Karena gerak ke atas dan ke bawah, maka sigma Fj-nya kita nama dengan sigma Fj. Fj itu kan atas bawah. Sigma Fj sama dengan 0. Oke? Nah, gaya ada dalam salib sumbu ya, itu sumbu kartesius. Arah ke atas itu tandanya apa? Positif atau negatif? Halo? Pada sumbu XY, arah ke atas pada sumbu Y, tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Pada gambar ini, mana yang positif? Gambar Yang ini. F. F ya. F, berarti F ya positif. Terus, yang negatif mana? WA dan WB. WA dan WB, bagus. Jadi, ini min WA, min WB ya. Sama dengan 0 itu ya. Jadi, F itu sama dengan WA plus WB. Bisa pahami ya? Sebetulnya langsung jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah tanpa tekan 0 boleh itu. Ini saya akan mendasarkan dari rumus umumnya dulu. Ya. Jadi WA-nya didapatkan 20, WB-nya dapatkan 30, didapatkan 50 Newton. Kalau kamu ngharap ya, nah sigma Fy, sigma itu ikutin ya. Oke. Sekarang kalau ini kan berarti ini kan pikulan, tadi saya bicarakan ini pikulan ya. Kalau pada pikulan itu ya, naruh kan mikonnya mesti pakai taruh di pundak ya. Ya, kalau posisi pundak sembarangan, apakah benda itu setimbang, tidak berputar? Putar enggak? Kok asal? Misalkan pundaknya di sini, berputar enggak kayu ini? Ini kan 2 kilo, ini 3 kilo. Setelah Anda mengangkat di sini, B ini terangkat enggak? Biar cewek tidak bingung. Supaya ini dipikul, supaya satu garis lurus, di mana letak pundak kira-kira? Tidak tepat enggak apa-apa. Dekat di tengah-tengah, dekat dengan A, atau dekat dengan B?
Dekat dengan B. Dekat dengan dengan B. dekat dengan B ya, supaya seimbang ya. Paham ya? Dekat dengan B supaya seimbang. Oke, di situ. Ya, bagus. Berarti ini kan kalau tidak kan benda itu berputar. Nyerah. Nah, sekarang kalau kita lihat pusat perputarannya akan kita lihat dari titik A. Ini pusat perputaran. Nah, sekarang berapa jarak pundak ke A gitu loh. Nah, jarak pundak ke A itu dinamakan dengan X. Kalau ini misalkan pundaknya ini berada di titik C, oke. Ini tak tahu di bawah, nanti tidak dikira MC ya. Nanti keliru, nanti dikira ini MC. Saya taruhkan di bawah. Ini titik C. Ini pusat putar. Ya. Sekarang ini kan di pusat putar. WA ini menyebabkan A ini berputar enggak? Kayak ini. WA Bana? Enggak. Tidak. Bagus. Tidak. WA itu tidak menyebabkan benda ini berputar. Oke. Sekarang yang kita bicarakan di sini, kita akan mengadakan perjanjian dulu. Perputaran searah jarum jam itu tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Di sini kita adakan perjanjian perputaran searah jarum jam itu dengan tanda positif. Tapi nek buku lain perputaran jarum jam negatif, benar apa salah? Benar gitu loh. Karena tentukanlah asal, berarti kalau yang menggunakan yang berlawanan jarum jam yang positif, nah kan nek ketemu positif berlawanan jarum jam, nek ketemu negatif searah jarum jam gitu loh. Kalau yang pakai pedoman searah jarum jam itu positif, nek ketemu positif berarti searah, nek ketemu negatif berlawan arah gitu ya. Berarti nggak ada masalah ya. Yang penting kita mengadakan perjanjian ini apa dulu gitu loh. Paham? Ya, kita terang. Oke. Paham. Jadi di sini kita adakan sigma tau sama dengan taunya itu dari titik A dulu. Oke. Kalau ini misalkan Anda ini ada sebuah penggaris, Anda dorong ke sini, ini pusat putar. Ini penggaris ini akan bergerak bagaimana? Searah atau berlawanan? Lainnya nggak ada loh, hanya gaya ini tok, gaya F ini. Pusatnya di A. Ini akan berputar kan? Searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan, oke ya. Jadi paling mudah, ini kan arahnya ke atas ya. Ini arahnya ke atas, pusatnya di sini. Ya atas menuju pusat, ini loh. Betul tak? Dari atas ini menuju pusatnya ini gitu loh. Kalau berlawanan tandanya apa? Perputaran berlawanan jarum jam. Tadi positif atau negatif? Negatif. 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 Ini tandanya negatif ya. Oke. Terus pada B, WB ini berputarnya apa ini? Searah atau berlawanan? Searah. Searah. Kan pusatnya di sini ya. Nah, ini kan pusatnya di sini. Berarti kita buat gini, muteri. Itu loh. Tandanya apa? Positif atau negatif? Positif. 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 Gitu ya. Oke. Selanjutnya, pada topik di sini, sigma tau A, berarti ini kan AC ya. AC dikalikan F ini kan sudah tegak lurus. Gaya, dengan lengan gaya itu harus tegak lurus. Nek nggak tegak lurus, ya dibuat tegak lurus.
Itu kan Anda tahu bahwa gaya miring itu kan selalu diuraikan. Gaya di fisika nggak ada gaya miring ya. Gayanya tegak lurus atau searah. Ini ya, atau berarah boleh. Jadi untuk ini F-nya ini gayanya kan min ya. Jadi min AC. AC itu jarak A ke C ya. Kalikan F. Ya ini S1 tulisannya miring nih. Tasan F ya. Nah, terus ini kan kita baru menyelesaikan yang ini. Tahu satu ini. Terus satunya apa? Dengan gaya ini AB. AB ini kan plus AB. Ya. Dikalikan apa AB? WB. Paham enggak? Sama dengan ini bingung enggak ini di sini? Ini kan dengan gaya. Bisa pahami? Ini kan tau 1 tambah tau 2. Misalkan nih. Ya, ini misalkan disebut tau 1. Sini apa? Tau 2. Nah, tau 1-nya sama dengan AC kalikan F. Tau 2-nya sama dengan AB kalikan WB gitu loh. Yang sini tandanya negatif, yang sini tandanya positif. Gitu, paham? Ya. Tapi ingat, pusat perputarannya dari titik A. Maka ini kita tulis dengan sigma tau A gitu loh. Ya. Nah, AC ini kan sama dengan X. F-nya berapa? Sudah ditulis belum? F-nya berapa? 50. Ya, F-nya Lupa. 50 ya. Gitu ya. Nah, terus ini plus ya. AB pira panjangnya? 1,5. 1,5. WB besarnya berapa? 30. 30. Sama dengan 0. Gitu ya. Ini dapatkan min 50X. 1,5 kalikan 30 itu berapa? 45. Ya, 45 sama dengan 0. Ini yang 50X ini saya pindahkan ke kiri ya. Berarti kan 45 sama dengan 50X. Gampang ya. Berarti X sama dengan berapa? 45 dibagi 50. Ya kan? Sama dengan berapa ini? 0, 0? 0,9. 0,9. Satuannya apa? Meter itu ya. Berarti pundak ini harus terletak 0,9 meter dari titik A gitu loh. Mudah nggak? Pak, kalau digarap dari titik B boleh nggak? Ya boleh saja, itu loh. Mudah nggak? Kalau dari titik B itu nanti lihatnya yang B ini 0 gitu loh. Paham? Hasilnya sama. Coba. Kalau ini kita lihat dari titik B. Tak pakai merah ya. Dari titik B. Misalkan gambar ini muter ya. Ya. Oke. Kalau dari titik B, F-nya ini geraknya kemana? Searah atau berlawanan? Dari titik B. Pusat putaran titik B. Bagaimana? Halo? Ikuti enggak? Ini kan pusat putarannya sekarang kan titik B. Kita sekarang dari titik B. Ini kan batangnya ini. Berarti gaya di BB ini berputar enggak? Ini berputar enggak? Tidak. Halo? Enggak.
Enggak, oke, Tidak. enggak berputar ya. Titik B yang kita ya. Terus F-nya ini geraknya kemana? Searah atau berlawan jarum jam? Putaran B. Searah atau berlawanan? Searah. Searah. Ya, ini gambarnya gini ya. Gitu ya. Ini kayak merah ya, dan beda ya. Berarti tandanya apa? Positif ya. Positif. Oke ya. Terus sekarang yang A ini, pusatnya B. Muternya B. Searah atau berlawanan? Pusat putarnya B ini. Berarti dari WA ini akan menuju B gitu loh. WA menuju B. Kalau WA menuju B kan begini, nah berputar. Bisa pahami nggak? WA menuju titik B gitu loh. Kan putar. Berarti ini tandanya apa? Negatif. Itu ya. Berarti tanda sigma tau B sama dengan 0 gitu loh. Dari B ini kan ada, misalkan panjang BC-nya itu Y. Panjang BC-nya adalah Z ya, BC-nya Z. Jadi apa? Sing WB kan nggak nyebar berputar. Oke. Berarti dapatkan BC ya kalikan F. Saya ini ya, F. Ini tandanya positif. Selanjutnya BA atau AB, BA kalikan WA, tandanya negatif ya. Jadi min BA kalikan apa? WA sama dengan 0. Nah, BC-nya kan sama dengan Y. FP sama dengan 50. Min BA-nya berapa? BA panjangnya berapa? BA panjangnya berapa? 1,5. 1,5. WA besarnya berapa? 20. 20. Sama dengan 0 ya. Ini kan berarti 50 Z ya lah. 1,5 kalikan 20. 1,5 kalikan 20. 30. 30. Iya. 30. Sama dengan 0 ya. Berarti kan 50 Z sama dengan 30. Itu ya. Tanyakan. Berarti Z sama dengan 30 dibagi 50. Berapa? 0,6. 0,6. Sama enggak hasilnya? Kalau dari A kan 0,9. Kalau dari B kan 0,6 kan? Kan sama kan? Panjangnya 1,5 meter kan? Paham nggak? Paham. Paham ya? Berarti dia dari A boleh, dari B boleh ya? Oke. Sekarang waktu masih 15. Nanti besok Jumat kita ulang, tapi ini hanya bentar sebagian. Kita nyari tegangan tali tok, besok kita lengkapin. Ada sebuah dinding. Nah, ada dinding. Pada dinding ini ada batang. Ya. Nah. Nah. Pada batang di sini nih ada engsel nih. Engsel yang kita pikir. Nanti besok kita cari engselnya di gaya engsel. Oke. Terus ini ditarik dengan tali. Itu loh.
Ini membentuk sudut 30 derajat. Nah, titik berat untuk batang lurus itu berada di tengah-tengah. Titik berat untuk batang berada di tengah-tengah. Kalau ini panjangnya AB, ya, maka titik beratnya misalkan itu di C, itu berada di tengah-tengah AB. Ini. Ya. Ini titik C. Ini apa? W. W-nya misalkan berapa? 50 Newton. Ini misal. Soal ini ditanyakan apa? Yang ditanyakan tegangan tali. T ini tegangan tali. Yang ditanyakan tegangan tali. Oke. Yang akan kita bicarakan yang berada di sini, oke Mbak. Kalau tali ini diputus, batangnya akan gerak kemana ini? Ini ada yang di ujung A ini ada yang sel. Kalau ini diputus, benda ini akan gerak kemana? B-nya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Ke bawah. Oke ya, mami ya. Kalau tali ini diputus, B ini akan bergerak ke bawah. Berarti tali itu arahnya kemana? Supaya ini bisa lurus. Arah tegangan talinya. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Tapi ke atasnya tali ini kan miring kan ini. Iya. Ya, talinya miring. Ini tegangan talinya di sini. Ya, tegangan tali. Oke. Tapi saya hanya ikut tegangan tali, besok kita hitung tegangan di A ini, kayak di A. Saya belum mikir. Nah, kalau hal seperti ini, nanti kita pusat putarnya itu kita anggap berada di A. Pusat putarnya berada di A. Oke. Karena pusat putar, ini batunya habis. Karena pusat putar di A, gitu ya. Berarti T ini kan dengan gaya ini kan tidak tegak lurus. Syarat gaya dengan gaya itu harus tegak lurus. Itu syaratnya. Maka dibuat sebuah salib sumbu. Ya. Ini ada salib sumbu. Nah, salib sumbu itu saya pindahkan ke sini. Ya. Ini salib sumbunya. Anda telah mengenal ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Maka gaya ini kita orekan kepada sumbu Z dan sumbu X, itu harus kita orekan. Ya. Ini tarik ke sini. Bentar, ini kurang. Ya, kita habisin aja. Ini diproyeksikan kepada sumbu Z. Ini tegak lurus. Horizontal tegak lurus kepada sumbu Z-nya. Harus tegak lurus. Terus ini juga diproyeksikan kepada sumbu X. Terhadap sumbu X, ini pun juga harus tegak lurus. Maka gayanya akan kita gambar nanti, tak buat merah ya. Gini ya. Jadi gaya T ini diorekan
terhadap sumbu Z dan terhadap sumbu X. Ya. Yang pada sumbu Y ini kan sama dengan panjang di sini. Ya kan? Berarti TJ itu sama dengan apa? Ini kan sisi apa? Kalau sudutnya ini sudutnya ini. Berarti ini sisi apa ini? Sisi depan, samping, atau miring? Sudutnya ini. Samping. Kalau samping, ini kan sudutnya saya ini mas. Kan sudutnya ini. Berarti mengarah sudut, ini namanya sisi depan. Ya, betul. Anda ya benar, udah berani. Aku tunjuk Anda salah benar, Anda udah hebat. Sudah berani jawab. Sorry ya. Aku salut dengan yang berani jawab. Daripada yang diem. Anda berani, Anda memperhatikan. Oke ya. Nah, di depan itu ya, depan sudut itu depan. Depan itu kita sering kan Z. Nah, ini malam Jumat itu serono yasinan. Depan sudut itu Z, yasina. Kayak depan Z itu sini dulu ya. Gampang. Jadi TJ itu sandan T sin itu loh. T sin 30 derajat gitu loh. Yang sini TX. Ya, TX. Jadi nek jenisin X-nya apa? Cos. Cos ya. Ya, oke. Gaya TX ini kan arahnya menuju pusat putar. Udah tak? TX ini arahnya menuju pusat putar. Menyebabkan berputar enggak? Tidak. Tidak. Oke ya. Berarti yang menyebabkan berputar siapa? Siapa saja? TY dan W. Ya, bagus. TY dan W gitu ya, yang menyebabkan berputar ya. Oke. Sekarang kalau kita kan pusat putarnya di sini. TY ini berputarnya bagaimana? Searah atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Berlawanan. Ya. Gambarnya begini ya, menuju pusat ya. Ini berlawanan. Tandanya apa? Negatif. Negatif. Ya. Nah, W ini berputarnya bagaimana? Searah Searah. berlawanan. Searah. Gambar begini ya, nah ini ya. Berarti tandanya Positif. Nah, ini C, oke. Titik berat batang itu berada di tengah-tengah. Ya. Jadi ini kita jawab AC itu berarti sama apa? Setengah AB. Paham nggak? Karena C ini berada di tengah-tengah. Ya. Jadi diketahui nggak? C ini berada di tengah-tengah AB gitu loh. Berarti AC sama dengan setengah AB. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, di sini akan kita lanjutkan sigma tau A ya. Kan kita lihat A itu sama dengan 0 gitu loh. Ya, sigma tau A sama dengan 0. Oke. Kita pakai yang AC dulu ya. AC kalikan V ini kan positif. Berarti ya AC kalikan V. Terus AB kalikan TJ itu negatif. Mudeng ya. Jadi min AB kalikan T sin 30 derajat sama dengan 0. AC itu sama dengan setengah AB. Ya. V itu sama dengan 50. Tak pindah ke sana. Langsung ini AB ya. Paham nggak? Langsung tak pindah ke sana. Ini T. Sin 30 berapa?
setengah. Setengah. Ya. Sin 30 setengah. Ini kamu paham nggak yang saya pindah ke sini langsung tadi positif? Mudeng nggak? Dari sini. Ini kan langsung tak operkan pindah ke kanan itu loh. ABC-nya kan langsung anak itu sama dengan tuh ini. Berarti langsung ini sama dengan itu langsung tak pindahkan loh ya. AB sini langsung tak jadikan setengah. Oke. Ya. Ini kan AB-nya dicoret. Ini kan ada sama AB. AB-nya dicoret. Setengah saya coret nggak? Ini ya. Setengah saya coret ya. Berarti T ini berapa? 50 Newton. Gitu ya. ton. Oke. Ya, besok kita bicarakan gaya di Excel ya. Gitu ya. Itu paham? Ini ada masalah? Ada yang perlu ditanyakan? Semoga Anda paham dengan pembahasan saya yang pelan ini. Kalau Anda juga nanti video ini setelah kamu lihat berulang-ulang, Anda download, terus itu nanti kamu supaya paham, benar-benar paham. Ya. Ya, pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.